Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimangger Sujarwoko. Saya dari kelas 1F batch 42 dan program D3. Hari ini saya akan membuat video tugas UTS yang telah diberikan oleh Mem Nadia. Dan yang saya akan bahas di video ini adalah materi Psychology of Service dari awal saya datang ke sini, dari awal saya masuk, dan materi yang saya dapatkan dari Mem Nadia itu sendiri. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi pasti ada kepentingan. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi atau gangguan terkait kepribadian manusia bisa muncul akibat kondisi penyakit tertentu. Ini juga berlaku sebaliknya. Beberapa perilaku manusia juga bisa mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, memahami lebih dalam mengenai psikologi adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Tentu saja di dalam psikologi pasti ada kepentingan dari psikologi itu, ada importance yang kita dapatkan yang ada dari psikologi itu. Alasan dan pentingnya kita mempelajari psikologi, yaitu emosi dalam psikologi merupakan hal yang penting. Psikologi membantu Anda mengetahui sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain dengan cakupan grup atau individual, sehingga memudahkan kita untuk memahami pikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri. Setelah itu, apa yang dipakai dari psikologi ini untuk menuju tourism industri, untuk industri pariwisata itu sendiri. Jadi apakah psikologi ini memiliki peranan untuk industri pariwisata ini? Tentu saja ada. Contohnya adalah penanaman kepercayaan. Orang-orang yang terlibat dalam bidang bisnis tentunya bekerja untuk menciptakan kepercayaan pelanggan, baik dari segi akomodasi, makanan, dan lokasi pariwisata itu sendiri. Penanaman kepercayaan akan mampu dilakukan jika telah memahami unsur psikologi mengenai pendekatan kepada orang lain dan cara menimbulkan rasa percaya. Kedua, suasana hangat. Peran psikologi dalam bisnis wisata ialah sebagai jalan untuk menciptakan suasana hangat di lokasi wisata hingga terasa seperti rumah sendiri bagi pelayan. Jadi psikologi sangat berguna untuk membuat peran yang hangat untuk agar pelanggan itu merasakan hal-hal yang hangat, suasana-suasana yang sangat menyejukkan. Ketiga, profesionalisme. Profesionalisme dibutuhkan dalam bisnis pariwisata. Misalnya, ialah seorang tour guide yang sedang bekerja, didekati oleh pelanggan dan menyampaikan bahwa ia ingin bercerita mengenai masalah pribadi. Namun, tentunya harus tetap profesional karena sedang dalam kondisi bekerja. Sebab itu penting untuk memahami dan menerapkan nilai psikologi komunikasi dalam dunia bisnis pariwisata. Selanjutnya, yang saya pelajari dari pelajaran psikologi of service itu adalah apa yang dimaksud dari service itu sendiri. Jadi, apa yang dimaksud dari service atau pelayanan itu sendiri. Layanan adalah tindakan menangani tugas. Itu adalah barang tak berwujud, itu industri tertentu menyediakan, termasuk industri perhotelan. Layanan hotel tamu dan mereka menyediakan tempat berteduh dan akomodasi. Layanan dasar adalah tingkat 1. Makanan cepat saji dari bisnis hotel yang dimiliki karyawan sedikit interaksi dengan tamu. Karena orang menghabiskan lebih banyak uang untuk mereka mengharapkan lebih. Tamu tidak hanya berharap lebih baik akomodasi berwujud, mereka mengharapkan yang tak berwujud, pengalaman menjadi tak terlupakan. Layanan dibawa ke tingkat berikutnya. Ini adalah keramahan. Dari sinilah nilai hotel berasal. Ada dua dimensi dalam bisnis pariwisata yang perlu diperhatikan. Pelayanan dimensi dan dimensional pleasure atau dimensi kepuasan. Dimensi layanan berkaitan dengan aspek teknis untuk menghasilkan barang pelanggan. Dalam istilah ini kita perlu menjadi sadar akan jadwal waktu, kemampuan antisipasi, komunikasi, kepekaan, dan kontrol. Dimensi kepuasan berkaitan dengan pencapaian dalam berkomunikasi dengan pelanggan sebagai individu. Dan dalam istilah itu kita perlu mempertimbangkan sikap, ekspresi, suara,
perhatian, memori, dan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya week ketiga sendiri saya diberi penjelasan mengenai bagaimana persepsi itu bekerja dan diberikan penjelasan tentang persepsi itu sendiri. Diri secara psikologis memungkinkan refleksi diri mempengaruhi pengalaman kesadaran yang mana mendasari semua jenis persepsi, keyakinan, dan perasaan tentang diri mereka sendiri serta mereka yang memungkinkan orang untuk mengatur perilakunya sendiri. Jantung adalah pusat ilmu pengetahuan dan memiliki kekuatan untuk mengatur dan menguasai seluruh bagian tubuh. Persepsi adalah proses melawan stimulus sebagai suatu proses. Persepsi selalu membutuhkan objek. Objek di persepsi sangat beragam. Contohnya adalah diri sendiri. Sebagai objek, persepsi diri tidak tunggal objek, tetapi objek yang memiliki aspek yang sangat kompleks. Secara umum, aspek self bisa dikategorikan menjadi empat kategori: fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Selanjutnya yang kita pelajari adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menghasilkan, artinya dengan mengirim dan menerima lisan dan simbol dan tanda nonverbal. Secara etimologis, komunikasi adalah mengimpor atau bertukar pikiran, perasaan, atau ide dengan pidato, tulisan, gerak tubuh, dan lain-lain. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain, memberitahu pengalaman kami, pikiran kami, ide kami, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai kita. Komunikasi tidak hanya tentang kemampuan komunikatif yang besarnya di luar makhluk lain. Kita adalah makhluk yang bisa berkomunikasi. Dan kita bisa berkomunikasi itu sendiri. Kami tidak hanya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan. Tetapi juga kemampuan untuk membuat, menganalisis, dan mengubah pola komunikasi sendiri. Proses berkomunikasi, menganalisis komunikasi, dan mengubah pola kita komunikasi dari inti hidup kita. Dan yang terakhir yang saya pelajari dari materi psikologi of service ini yang telah saya pahami adalah berbicara. Berbicara adalah satu dari 4 keterampilan: bahasa, membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Ini adalah salah satu di mana peserta didik dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mengekspresikan pendapat, niat, harapan, dan sudut pandang mereka. Selain itu, orang yang mengetahui suatu bahasa adalah sebagai penutur bahasa itu. Selain itu, di hampir semua situasi berbicara adalah paling banyak keterampilan bahasa yang sering menulis dalam komunikasi kita. Berbicara mengharuskan pelajar memahami kapan, mengapa, dan dengan cara apa menghasilkan sebuah bahasa. Seorang pembicara yang baik karena mensintesis sebagai keterampilan ini pengetahuan untuk berhasil dalam tindak tutur tertentu. Flores 1999 menyoroti keterampilan berikut: pembicaraan mendasari menggunakan struktur tata